Kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihara dan menjaga keistiqomahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang sudah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hampir setengah ini berarti hampir separuh dari usia Ramadan kita sudah berlalu, dan kita perlu terus melihat catatan capaian-capaian kita baik secara personal maupun dalam skala keluarga maupun dalam skala masyarakat. Apa yang sudah kita raih dari keberhasilan ibadah Ramadan kita. Hari ke-14 berarti kita sudah berpuasa 13 hari, dengan ini 14. Adakah hal-hal yang menodai? Adakah satu hari atau satu saat di mana kita lalai dalam membaca Al-Quran? Ataukah ada satu hari dan satu saat di mana kita terlewat dari melaksanakan salat tarawih? Semua itu perlu kita evaluasi sebagai sarana untuk meningkatkan di sisa waktu yang masih ada dari bulan Ramadan ini, agar kita dapat menghadapi atau salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah memberikan kita contoh terbaik, memberikan kita contoh yang paling sempurna, teladan yang paling sempurna bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala secara khusus di bulan Ramadan ini. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan tadabbur kita atau pengkajian dan pendalaman kita terhadap Al-Qur'anul Karim dari surat Al-Baqarah yang sudut pandang seorang ahli tafsir besar di abad pertengahan yang sering kita kenal dengan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita akan membahas ayat 8, 9 dan 10 dari surat Al-Baqarah. Bapak yang ada mushaf sehingga kita bisa mengikuti dan mengambil pelajaran dengan baik, karena ayat-ayatnya pasti secara umum kita belum menghafalnya, karena surat Al-Baqarah mungkin kalau pegang mushaf agak berat, ya biasanya di handphone sudah ada mushafnya masing-masing. Baik, Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ayat ini sebagaimana kita sudah singgung pada pengajian yang bulan lalu, berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu memberi isyarat tentang penyingkapan hakikat kemunafikan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menyingkap hakikat kemunafikan ini dengan ayat 1 sampai 5 itu tentang orang-orang kafir, tentang orang-orang beriman. Kemudian ayat 6 dan 7 tentang orang kafir. Ayat 6 dan 7 tentang orang kafir. Ya. Namun tentang orang-orang munafik itu pembahasannya cukup 20. Itu semuanya tentang orang munafik. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan bahwa mengapa penjelasan ini begitu panjang dan begitu mendetil. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, setelah ada deskripsi tentang penjelasan hakikat orang-orang beriman di awal surat, lalu diikuti dengan penjelasan tentang orang-orang kafir dalam 2 ayat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat orang-orang munafik yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Kita membahas pada pengajian yang lalu, kemunafikan di dalam Al-Quran itu perkara yang terkait dengan keyakinan atau akidah, bukan terkait dengan perilaku, bukan terkait dengan sebagaimana yang sering kita istilahkan dalam bahasa Indonesia. Misalnya orang ini tidak melakukan apa yang dia ucapkan, munafik kamu, begitu. Itu terkait dengan perilaku. Adapun pembahasan Al-Quran tentang orang-orang munafik tentang aspek keyakinan dan akidah dari kemunafikan. Makanya Imam Ibnu Katsir mendefinisikan definisi awal dari kemunafikan adalah mereka orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Lalu kenapa penjelasannya begitu panjang? Maka amruhum yashtabihu ala kathirin minan nas atnaba fi dzikrihim bi sifatin muta'addidah. Karena urusan mereka itu banyak menimbulkan kerancuan, banyak menimbulkan perdebatan, banyak di kalangan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan panjang dengan berbagai ciri-ciri, dengan berbagai karakter dan ciri-ciri mereka. Kullun minha nifaq, semua ciri-ciri itu menjadi identitas, menjadi tanda-tanda kemunafikan.
Makanya di dalam Al-Quran kata Imam Ibnu Katsir, kama anzala surata bara'ata fihim. Allah menurunkan hampir seluruh surat At-Taubah itu tentang menyingkap orang-orang munafik. At-Taubah. Juga surat Al-Munafiqun. Juga surat Al-Munafiqun di juz 28 itu satu surat penuh isi. Dalam surat An-Nur. Di dalam surat An-Nur. Dan juga di dalam surat-surat yang lain untuk menjelaskan, untuk memberi penjelasan kepada orang-orang beriman tentang keadaan mereka, kata Ibnu Katsir. Untuk apa? Agar pertama orang-orang beriman itu berhati-hati agar tidak terjebak pada sikap yang sama. Yang kedua, agar memiliki kewaspadaan, dan sikap sensitif perilaku orang-orang munafik. Terhadap perilaku orang-orang munafik. Lalu Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau mengomentari terjemahnya, dari kalangan manusia itu man yaqulu, ada yang berkata amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, dan pada hakikatnya mereka tidaklah beriman. Pada hakikatnya mereka tidaklah beriman. Ini terjemahnya begitu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini dengan ungkapan an-nifaqu, kemunafikan itu adalah izharul khairi wa israrus syarr, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Wa huwa anwa, sikap menampakkan kebaikan dan menyembunyikan ada berbagai jenis. Nifak ini ada beberapa jenis, kata beliau. Yang pertama adalah i'tiqadi, nifak yang terkait dengan aspek i'tiqad. I'tiqadi ini artinya akidah atau keyakinan. Walladzi yukhalladu sahibuhu finnar. Kemunafikan ini menyebabkan pemilik kemunafikannya, orang munafik yang terkait dengan akidah, menyebabkan orang dengan kemunafikan ini kekal di dalam neraka. Ya, yukhalladu sahibuhu finnar, karena pada hakikatnya dia adalah orang kafir. Wa amali, ada yang kedua, kemunafikan yang bersifat amali. Amal, terkait dengan perbuatan. Wa huwa min akbariz dzunub. Meskipun ini tidak menyebabkan kekufuran atau tidak menyebabkan kekal di dalam neraka, kata beliau, wa huwa min akbariz dzunub. Kemunafikan yang terkait dengan perilaku atau perbuatan ini merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Ini pembagian kemunafikan menurut Ibnu Katsir rahimahullah, dan inilah apa yang disimpulkan dari para ulama yang sering membahas terkait akidah. Jadi kita sudah membahas dan mengisyaratkan pada penjelasan pada pengajian yang lalu bahwa
vonis kemunafikan itu sebenarnya adalah vonis pada dasarnya vonis yang terkait dengan akidah. Jadi ketika kita mengecap atau ketika kita sedang menyematkan atau menggelari seseorang dengan munafik, kita sesungguhnya sedang menggelari dia dengan vonis yang terkait dengan keyakinan. Jadi sebagaimana mukmin itu adalah gelar terkait dengan keyakinan, kafir itu adalah gelar terkait dengan keyakinan, munafik itu juga terkait dengan keyakinan. Ya. Kalau mukmin, muslim atau mukmin, gelar ini atau sifat ini kita dapat sandingkan atau dapat kita sematkan kepada orang berdasarkan indikator-indikator yang jelas. Kelihatan orang ini sholat, orang ini beriman, orang ini menampakkan tanda-tanda yang menjadi indikator bahwa dia beriman dan berislam. Kemudian orang kafir juga begitu. Jelas indikatornya mengapa dia disebut kafir. Sehingga vonisnya mudah. Vonis di sini maksudnya bukan hukuman, maksudnya adalah definisi. Orang ini mukmin, orang ini tidak mukmin. Nah, mukmin yang di tengah-tengahnya adalah munafik. Meskipun gelar ini terkait dengan vonis ini terkait dengan keyakinan seseorang, namun ini sulit untuk disematkan kepada seseorang dengan indikator-indikator yang jelas seperti orang beriman. Sulit, tidak ada indikator-indikator yang bisa memastikan apakah orang ini munafik atau tidak. Makanya secara hukum duniawi orang-orang munafik itu dihukumi mukmin. Secara hukum duniawi. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya Bapak-bapak sekalian rahmati Allah, menggelari seseorang dengan gelar-gelar terkait dengan keyakinan ini memiliki konsekuensi duniawi yang tidak sederhana. Kalau mukmin, innamal mu'minuna ikhwah. Berarti ada hak-hak persaudaraan sesama orang beriman. Kalau dia wafat berarti harus disolati, harus dimandikan, harus dibawa dan dimakamkan ke dalam bagian kuburan orang-orang beriman. Sebaliknya juga begitu. Kalau dia non-muslim atau kafir juga begitu. Ada konsekuensi yang berbeda. Juga misalnya terkait dengan perwalian atau hak waris. Perwalian atau hak waris. Kalau dia muslim atau mukmin, maka dia bisa menjadi wali. Ya. Sebaliknya kalau dia tidak muslim atau dia kafir, dia tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuannya kalau anak perempuannya muslimah. Begitu juga terkait dengan waris. Perbedaan agama membuat seseorang terhalang dari waris. Nah, ini pembahasan yang nggak banyak diketahui orang. Jadi kalau ada dalam anggota keluarga itu yang berbeda keyakinan atau berbeda agama, berbeda akidah, itu konsekuensinya terhalang dari Al-Quran. Kan dari waris. Itu terkait di kesepakatan aja. Poinnya adalah bahwa gelar-gelar ini memiliki konsekuensi duniawi yang berbeda-beda. Nah, orang mukmin ini tidak ada konsekuensinya. Orang munafik, orang munafik itu tidak ada konsekuensinya. Apa konsekuensi dari kemunafikan? Yang terkait dengan hukum-hukum duniawi. Makanya di zaman Rasulullah SAW secara zahir orang munafik itu dihukumi mukmin. Dihukumi mukmin. Diperlakukan sebagaimana orang-orang dengan keimanan. Perilakunya berbahaya. Perilakunya
membawa mudarat dan bahaya kepada kehidupan orang-orang beriman. Itu kalau di zaman Rasulullah. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengutip beberapa pendapat ulama salaf ya dari kalangan tabi'in yang memberikan ciri dan definisi orang munafik itu seperti apa sih? Beliau mengutip pendapat seorang ulama tabi'in yang bernama Ibnu Jurayj. Ini seorang ulama di kalangan salaf mendefinisikan bahwa al-munafiqu yukhalifu qawluhu. Munafik itu perkataannya berbeda dengan perbuatannya. Wa sirruhu ala niyatahu. Aspek rahasianya berbeda dengan alaniyahnya. Alaniyah itu aspek zahirnya. Jadi apa yang tidak terlihat. Wa madkhaluhu wa makhrajahu. Wa madkhaluhu makhrajahu. Ya. Ketika dia masuk berbeda saat dia keluar. Jadi maksudnya kalau dia masuk ke dalam komunitas orang beriman, berbeda saat kondisi dia keluar dari komunitas orang beriman. Atau bermuka dua. Ya. Lalu kata Ibnu Jurayj, wa innama nazalat sifatul mu'min, wa innama nazalat sifatul munafiqin fi suwaril madaniyah li'anna Makkah lam yakun fiha nifaq. Bal kana khilafuhu minan nasi man kana yuzhirul kufra mustakrahan wa huwa fil batini mu'min. Lalu kenapa penjelasan tentang sifat orang-orang munafik ini baru ada di surat-surat Madaniyah? Baru ada di surat-surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu surat-surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya, karena waktu saat di Makkah, belum ada kemunafikan. Belum ada kemunafikan. Di Mekah itu belum ada orang munafik. Kenapa? Karena di Mekah itu orang-orang beriman dalam keadaan tindas dan terintimidasi. Artinya orang yang mau memilih iman, ya orang yang memiliki iman, hanya siap dengan risiko atau konsekuensi tertindas, terintimidasi. Jadi orang yang memilih iman berarti dia faham betul konsekuensinya. Berarti orang yang memilih beriman, ya siap, dan itu berarti menutup adanya munafikan. Orang munafik itu mau mengambil risiko terintimidasi atau tertindas atau terzalimi. Ya, justru waktu di Mekah itu orang yang menampakkan kekufuran tapi hatinya beriman. Justru sebaliknya waktu di Mekah. Karena khawatir atas keselamatan dirinya. Jadi secara zahir seakan-akan dia masih menyembah berhala karena mungkin diawasi oleh tuannya atau orang dari kalangan lemah yang diawasi oleh pemuka-pemuka kabilah, tapi secara sembunyi-sembunyi dia melaksanakan sholat. Ya, secara sembunyi-sembunyi dia melaksanakan sholat. Situasi seperti ini menutup munculnya sifat kemunafikan. Ya. Lalu kata Ibnu Jurayj, "Falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa kana biha al-ansar min al-Aus wal Khazraj wa kanu fi jahiliyatin ya'buduna al-asnam ala tariqati musyrikil Arab." Jadi ini cerita tentang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan ada
kabilah Aus dan Khazraj di Madinah yang saat itu masih musyrik. Dampingan dengan mereka ada orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi itu ketika Rasulullah SAW besar. Ada 3 kabilah besar. Pertama Bani Qainuqa, yang kedua Banu Nadir, yang ketiga Banu Quraidah. Ya, jadi Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Yahudi awal Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya. Ketika Rasulullah SAW memulai dakwah di Madinah, Aus dan Khazraj itu masuk Islam. Dan mereka bergabung menjadi apa yang kita sering sebut dengan Ansar. Sedangkan dari kalangan Yahudi sedikit sekali yang masuk Islam, tercatat hanya 1 orang, yaitu Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam ini pemuka agama Yahudi di Madinah yang masuk Islam ketika Rasulullah SAW hijrah ke membantu Rasulullah SAW membongkar makar-makarnya orang Yahudi. Ya, orang Yahudi, Abdullah bin Salam ini. Ya. Salam itu ketika masuk Islam itu nggak langsung membuka keislamannya kepada kaumnya. Rasulullah SAW ditanya, mengapa engkau tidak menampakkan keislaman kepada? Ya Rasulullah, saat mereka sekarang tidak tahu ini, coba engkau tanya kepada mereka tentang pendapat mereka tentang diriku, kata Abdullah bin Salam. Rasul Yahudi, apa pendapat kamu tentang orang ini, Abdullah bin Salam? Wow, top, kira-kira gitu. Khairuna wa ibnu khairina. Ini orang terbaik di antara kami. Lalu Rasulullah perintahkan Abdullah bin Salam untuk bilang, saya sudah muslim. Dia menyatakan, aslamtu, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Lalu kepada orang Yahudi, bagaimana pendapat kamu? Langsung saat itu juga berbalik. Syarruna wa ibnu syarrina. Ini orang terburuk di antara kami. Saat itu di awal-awal hijrah ke Madinah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala melanjutkan cerita tentang bagaimana kemunafikan di Madinah itu muncul. Belum ada kemunafikan. Mengapa? Karena Rasulullah SAW belum memiliki kekuatan. Terjadi peristiwa perang Badar dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan kalimatnya dan menampakkan Islam. Muncullah kemunafikan. Jadi kemunafikan itu muncul justru setelah Islam kuat. Kemunafikan itu justru setelah Islam itu mulai nampak dan menguat. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh ternama yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh di Madinah. Aslinya dia ini berasal dari kalangan Khazraj. Tadi penduduk asli kota Madinah yang dari selain Yahudi. Ya. Sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah, mereka awalnya sudah berencana untuk menjadi sebagai penguasa, sebagai raja di kota Madinah, di kota Yathrib saat itu, sebelum namanya berubah menjadi Madinah.
kebaikan itu datang, kata Ibnu Katsir, faja'ahumul khair wa aslamu washtaghalu anhu. Ya. Lalu Islam datang yang menyebabkan seluruh Aus dan Khazraj itu masuk Islam, kecuali Abdullah bin Ubay ini yang masuk Islam. Kemunafikan. Fabaqiya fi nafsihi minal islami wa ahlih. Ini menimbulkan semacam kebencian di dalam hati Abdullah bin Ubay terhadap Islam dan para pemeluknya. Akhirnya ketika terjadi peristiwa Badar, Abdullah bin Hadza amrullahi qad tawajjah fa'adhara ad-dukhula fil Islam wa dakhala ma'ahu tawaif qatihi wa nihlatihi wa akharuna min ahlil kitab thumma wujida an-nifaqu fi ahlil Madinah wa man haulaha min al-a'rab. Jadi setelah Abdullah bin Ubay bin Salul ini melihat munculnya kekuatan orang-orang beriman pasca perang Badar, sepemikiran dengannya, ayo kita masuk Islam. Ayo kita menampakkan keislaman dan mengajak sebagian dari orang Yahudi dengan pilihannya, yaitu pura-pura masuk Islam. Sejak saat itulah, kata Ibnu Katsir, wujidan nifaqu fi ahlil Madinah wa man haulaha minal a'rab wa min hauliha minal a'rab. Muncullah kemunafikan dari penduduk kota Madinah, dan tersebar juga kemunafikan itu dari kalangan kabilah-kabilah Arab Badui yang mereka berpenduduk di sekitar kota Madinah. Ya. Fa'ammal muhajirun falam yakun fihim ahad. Adapun orang muhajirin itu tidak. Ya, orang-orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada orang-orang muhajirin satupun tidak ada. Ya, mengapa? Li'annahu hajir mukra. Yang hijrah ke Madinah itu dalam keadaan dipaksa. Mereka hijrah atas dasar keridhaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa orang muhajirin secara umum lebih mulia daripada orang Ansar. Mereka membersamai Nabi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sangat sulit, dan mereka memilih mengambil risiko itu. Makanya tidak ada celah bagi kemunafikan dalam hati mereka. Makanya Bapak-bapak sekalian rahmati Allah, salah satu cara untuk mengobati dalam hati kita itu adalah, ya, caranya berdasarkan cerita orang muhajirin, dalam tanda kutip, kita mencoba mengalami saat-saat sulit berjuang untuk Islam. Mencoba mengalami saat-saat sulit berjuang untuk itu dalam keadaan senang, semua orang bisa. Biasanya semua orang bisa. Ini logika umum terkait dengan tabiat hati manusia begitu secara umum. Ya, di luar soal akidah dan keislaman dan kemunafikan ini, Bapak sekalian rahmati Allah, logika ini sering berlaku pada muamalah sesama manusia. Kalau lagi ada maunya, ya kan? Kalau lagi senang-senang, orang pada mendekat sama kita. Betul nggak? Kalau dalam pertemanan biasanya begitu. Kalau kita lagi dalam keadaan makmur, dalam keadaan
kecukupan, orang pada mendekat. Kalau kita jadi pejabat, punya otoritas, punya kekuasaan, punya popularitas, orang mendekat semua sama kita. Ya. Tapi begitu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan, hilang popularitasnya, hilang otoritasnya, hilang jabatannya, hilang kekuasaannya, satu persatu orang meninggalkan kita. Jadi kata orang sahabat sejati itu yang membersamai dalam keadaan susah maupun senang. Logika itu berlaku juga bagi akidah Islam. Jadi kalau kita ingin menghilangkan dan mengobati bibit-bibit kemunafikan dalam hati kita, siap enggak kita berjuang atau membela Islam dalam keadaan saat kita tuh sulit? Itu caranya. Karena pada hakikatnya kemunafikan itu selalu berbanding lurus tunis. Bukan opor ayam. Ya, bentar lagi lebaran. Opor tunis. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan naf'i. Naf'i itu pas ada manfaatnya. Dia mendekat. Ya. Pas ada manfaatnya, semua orang mendekat. Begitu dia nggak menemukan manfaat, dia pergi. Ya. Makanya Bapak, Ibu sekalian rahmati Allah, ini juga cara yang efektif untuk menanamkan kesetiaan terkait dengan anggota keluarga dan anak-anak kita, menanamkan kesetiaan kepada mereka terhadap Islam. Kita mengajari mereka untuk berjuang untuk Islam, membela Islam meskipun dalam keadaan sulit. Seperti orang-orang muhajirin itu. Ya. Untuk apa hijrah meninggalkan kekayaan? Orang-orang muhajirin itu sebagiannya bukan orang miskin. Bukan orang nggak punya apa-apa yang pergi ke Madinah untuk mencari kehidupan, untuk mencari mata pencarian, mencari pekerjaan, mencari jodoh. Enggak. Orang-orang muhajirin itu diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka adalah orang-orang dengan kekayaan. Orang-orang dengan kedudukan sosial yang tinggi. Seperti Abdurrahman bin Auf misalnya. Orang kaya itu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu orang kaya. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu orang kaya. Ali bin Abi Thalib itu tokoh masyarakat, tokoh muda kira-kira gitu. Mungkin kalau kita sekarang ya tokoh Karang Tarunanya kira-kira gitu. Mereka meninggalkan kenyamanan hidup di Mekah dan segala atribut dan fasilitas yang melekat untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan melahirkan baik dari kalangan muhajirin. Nggak ada kemunafikan di antara mereka. Karena mereka rela meninggalkan semua kenyamanan-kenyamanan itu. Ke Madinah itu kenal nggak sama dengan penduduk Madinah? Nggak kenal. Kulturnya beda. Mata pencahariannya beda. Orang muhajirin itu mayoritasnya pedagang, orang Ansor itu petani, mayoritasnya. Petani gandum atau petani kurma. Mayoritasnya begitu. Bin Affan radhiyallahu anhu begitu datang ke Madinah minta dicarikan pasar. Saya mau dagang aja lah gitu. Dari nol, nggak punya modal. Oleh orang Ansor. Begitu. Itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Lalu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengomentari ayat 8 ini setelah bercerita tentang latar belakang munculnya kemunafikan di kota Madinah. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang munafik dari kalangan Aus dan Khazraj dan yang semisal mereka. Ya. Karena itulah
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk berhati-hati terhadap sifat orang-orang munafik itu agar, kata Ibnu Katsir, li'alla yaghtarra bi dhahiri amrihim al-mu'minun fayaqa'u bidzalika fasadun 'arid. Agar orang-orang beriman itu tidak tertipu oleh keadaan mereka. Kalau mereka tertipu, ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan besar. Jadi kita membayangkan kalau orang-orang beriman di Madinah itu tertipu oleh keadaan orang-orang munafik, ya kita tidak bisa membayangkan kerusakan apa yang terjadi. Apa kerusakannya? Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, kerusakan ini terjadi karena min adamil ihtiraz min manihim wa hum kuffar fi nafsil amr wa hadha min al mahdhuratil kibar an yudhanna bi ahli al fujuri khair. Ketidakhati-hatian, ketidakwaspadaan terhadap bahaya mereka. Dan ini merupakan perkara penting. Mahdzuratil kibar, kata Ibnu Katsir, beliau menyatakan an yudhanna bi ahlil fujuri khair. Yaitu apa? Menyangka bahwa hal itu punya kebaikan. Itu kata Ibnu Katsir harus diperhatikan dengan baik, harus diwaspadai. Ada hakikatnya itu memiliki rencana jahat, memiliki konspirasi jahat, tapi masih dalam bahasa kita masih berbahaya. Jadi ini menarik ya, Ibnu Katsir rahimahullah ketika mengambil kesimpulan seperti ini. Ya, kalau gitu kita boleh suudzon sama orang. Apakah maknanya begitu? Maknanya bukan berarti kita harus suudzon sama semua orang. Zahirnya kita nggak suka, bukan begitu. Pemahamannya yang benar adalah agar orang-orang beriman sensitivitas dan kewaspadaan. Bukan suudzon. Ini memang beda-beda tipis. Memiliki sensitivitas dan kewaspadaan terhadap perilaku-perilaku, terhadap tanda-tanda kemunafikan yang berpotensi. Makanya ada seorang sahabat mulia namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Ini Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Ini seorang cerdik, ya, seorang cerdik cendekia dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemilik rahasianya Nabi, penjaga rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah itu kalau nanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bertanya tentang kebaikan, enggak bertanya tentang kebaikan. Misalnya, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal untuk begini? Enggak bertanya begitu. Itu pertanyaan orang umum, orang biasa. Hudzaifah ibnul Yaman enggak bertanya begitu. Yang ditanya tentang keburukan dan tokoh-tokohnya, tentang kejahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ji'ta tas'alu 'anis syarr?" Kamu datang untuk bertanya tentang keburukan. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, ya, "Ji'tuka as'aluka 'anis syarr makhafata an yudrikani wan nasu yas'alunaka 'anil khair." Umumnya manusia
kebaikan. Tapi aku ingin bertanya tentang keburukan karena aku khawatir. Gitu mendalam dari seorang sahabat Nabi yang pemahamannya sedikit di atas rata-rata para sahabat yang lain. Beliau intuisi, semacam insting, kelak akan ada keburukan yang muncul. Tentu tidak semua orang bisa seperti ini. Namun ini memberi contoh kepada kita orang-orang beriman bahwa orang-orang beriman itu diajari oleh Allah dan Rasulnya sikap seimbang. Sebagaimana orang beriman itu memiliki pemahaman yang baik tentang kebaikan dan tokoh-tokohnya, siapa orang-orang baik, siapa para pembawa bendera-bendera kebaikan dan kebenaran. Di saat yang sama, Islam itu juga mengajari kita untuk memahami keburukan, hakikatnya dan tokoh-tokohnya. Jadi kalau kita bicara tentang Islam, itu kita tidak bisa bicara yang cuma baik saja. Makanya ada istilah amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak bisa amar ma'ruf terus bicarakan nahi munkar. Kita tidak bisa mendefinisikan apa itu ma'ruf terus, kecuali kita harus membahas apa itu munkar. Karena pemahaman yang baik dan seimbang tentang dua definisi ini, apa itu ma'ruf dan apa itu munkar, memberikan kita pemahaman yang lugas, tegas, jelas, dan batas yang jelas apa itu kebenaran dan kebatilan. Kalau kita terus ma'ruf, tapi kita tidak pernah bicara apa itu munkar, lama-lama batas itu menjadi samar dan kabur. Semua dianggap ma'ruf. Lama-lama semua dianggap ma'ruf. Sebagaimana kita juga nggak boleh bicara munkar terus. Akhirnya apa? Yang ma'ruf dianggap munkar. Ini juga nggak boleh. Ya, kita tidak boleh bicara tentang semata-mata bentuk kesyirikan tuh ini 1, 2, 3. Ntar lama-lama kalau kita tidak membahas apa itu bentuk realisasi dari iman, tauhid, lama-lama semua jadi dianggap syirik. Ini juga berbahaya. Jadi orang-orang beriman itu dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang seimbang. Sehingga penyikapan munafikan itu selalu berporos kepada area yang abu-abu. Kemunafikan itu selalu berporos kepada area yang abu-abu dan samar. Orang-orang munafik itu selalu bicara pada wilayah itu. Contoh, saya tidak mengisyaratkan kepada siapapun di sini ya. Tapi ungkapan-ungkapan ini biasanya muncul. Ungkapan-ungkapan ini muncul. Di Al-Quran nggak ada perintah sholat 5 waktu. Betul nggak? Betul. Tapi apa maksud dari omongan itu diucapkan ke publik? Kan begitu. Ini Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Betul nggak? Betul, emang nggak ada. Dengan penyebutan nama-nama itu tidak ada. Tapi apa? Ini selalu masuk kepada area abu-abu. Makanya orang-orang beriman itu selalu diajari untuk pemahaman mana ma'ruf dan mana munkar, mana khair dan mana syar, mana hak dan mana yang batil. Ya, sehingga tidak terjebak kepada pemahaman yang abu-abu seperti ini. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang dan salah. Bapak-bapak sekalian rahmati Allah.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pengajian yang akan datang setelah kita Lebaran Idul Fitri. Insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو نشاء لجعلناه قوما فجرتم تفقهون إنا يمغرون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جادا